Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang hari ini bersyuka cita karena tidak hanya karena kesempatan untuk bisa melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kedua hari ini, tetapi juga karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Terima kasih untuk doa, dukungan, dan setiap support yang diberikan oleh keluarga besar TLCC bagi keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengaruniakan seorang putra yang luar biasa gitu ya. Karena Tuhan yang memberikan mujizat yang luar biasa gitu kan. Saya melalui setiap proses dari istri saya mulus-mulus sampai bagaimana proses persalinan terjadi. Dan amazing gitu. Tidak bisa berkata-kata bagaimana karya Tuhan yang luar biasa gitu. Seorang manusia bisa keluar dari rahim seorang ibunya gitu. Jadi memang terima kasih semua dan kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul konsekuensi kecemaran. Dan sama seperti ibadah pertama tadi diambil dari Daniel pasal yang kelima tentang bagaimana ada Raja Belsyazar di kerajaan Babel melakukan pesta, lalu ada muncul tulisan di dinding dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan cepat saja melihat cerita itu kembali. Tapi sebelumnya gitu, saya mau mengajak kita melihat bersama-sama apa sih kecemaran itu gitu. Di dalam bahasa Inggris kecemaran dipergunakan kata profane. Nah, di dalam kamus Merriam-Webster dikatakan bahwa profane ini adalah sesuatu yang tidak kudus karena tidak disucikan, tidak murni, sesuatu yang najis gitu. Sama sekali tidak dikuduskan. Tidak dikuduskan ini kalau kita kembali mengingat apa arti kata kudus yang artinya adalah dipisahkan gitu ya, dipisahkan daripada yang lain. Artinya profane, kecemaran adalah sesuatu yang tidak seharusnya sebagai semestinya yang baik gitu ya. Sesuatu yang tidak baik karena sesuatu yang dipisahkan dari yang tidak kudus itu sesuatu yang tidak baik gitu. Dan kalau dalam bahasa Indonesia sendiri sesungguhnya hanya dikatakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Itu yang dikatakan cemar. Tetapi dalam hal ini kecemaran adalah hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dan dosa, kecemaran kehidupan kita selalu ada konsekuensinya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam firman Tuhan, dalam cerita tentang bagaimana seorang Raja Belsyazar ini hidupnya tercemar gitu, kecemaran hidupnya, saya mau ngajak kita melihat seorang tokoh. Kita semua tahu The Beatles. Ya, kita semua tahu The Beatles, band rock and roll legendaris yang muncul pada tahun 60-an. Dan vokalis dari band ini, ada yang ingat namanya siapa? John Lennon ya. John Lennon ini seorang vokalis legendaris, kita tahu lagunya, kita mungkin sampai hari ini masih sering menyenandungkannya. Dan di Indonesia sendiri pun ada kelompok fans club The Beatles yang cukup besar. Mereka sering gathering sana sini mengcover lagu-lagu The Beatles. Dan John Lennon ini pada suatu waktu dalam wawancara dengan sebuah majalah gitu ya, pada tahun 1966, London Evening Standard gitu, dia mengatakan seperti ini: Christianity will go, it will vanish and shrink. We are more popular than Jesus now. Statement John Lennon ini adalah sebuah statement yang pada waktu itu memunculkan kontroversi yang sangat besar ke seluruh dunia. Dia diboikot di Amerika, diboikot di Kanada, Vatikan bersuara dan segala sesuatu. Karena dia mengatakan The Beatles, atau secara khusus dia meninggikan dirinya, mengatakan bahwa saya John Lennon lebih populer daripada Yesus. Dan statement ini tidak berhenti pada sekali itu saja. Dan beberapa tahun kemudian di Kanada gitu ya, John Lennon sendiri mengatakan bahwa youth di Kanada, anak-anak muda di Kanada lebih terpengaruh gitu ya. The Beatles lebih influential dibandingkan kekristenan itu sendiri di Kanada. Dan kita tahu The Beatles memang band yang sangat besar, sebuah legenda musik dunia. Tapi setelah statement ini terjadi, karir mereka menurun. John Lennon mengalami pasang surut dalam kehidupannya sampai akhirnya John Lennon dibunuh, ditembak pada tahun 1980. Sebuah akhir yang tragis dari seorang yang mengaku lebih populer daripada Yesus.
Mungkin kita bisa memiliki dunia, mungkin kita bisa memiliki menjadi seorang legenda yang luar biasa. Tetapi jika kehidupan kita tanpa Tuhan, kita mungkin berakhir seperti John Lennon. Dan ini mirip, kurang lebih tidak sama persis, tapi kurang lebih mirip dengan bagaimana seorang Raja Belsyazar. Ayat ini cukup panjang, kalau saya bacakan akan memakan waktu cukup lama. Tetapi saya akan singkat saja cerita yang terjadi di dalam Daniel pasal kelima ini. Ada seorang Raja Belsyazar namanya, dia adalah penerus daripada Nebukadnezar. Bukan penerus langsung, tetapi mungkin sekitar 20 tahun berselang sejak berhentinya Raja Belsyazar menjadi raja gitu. Jadi tidak penerus langsung, dan pada waktu itu dia mengadakan pesta. Dan di dalam pestanya dia mengundang, dikatakan di ayat pertama 1.000 orang. 1.000 orang para pembesar. Di situ ada istrinya, ada gundik-gundiknya, ada selirnya. Mereka minum anggur dan mabuk-mabukan. Mereka bahkan Belsyazar sendiri memerintahkan agar mengambil perkakas bait Allah yang dulu pernah dibawa oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Dan menggunakan perkakas bait Allah ini, perkakas dari emas, perak dan sebagainya, sebagai wadah untuk mereka mabuk-mabukan ya, bersama para pembesar-pembesar lain, para gundik dan yang lain-lain. Dan di dalam ayat keempat dikatakan mereka juga memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Menyembah ilah-ilah, menyembah para berhala. Seketika itu juga muncul tulisan di dinding. Tangan menulis tulisan di dinding, tangan yang bercahaya. Dan responnya adalah Raja Belsyazar menjadi takut dan gentar. Lalu dia memanggil semua orang pintar yang ada di negeri Kasdim tersebut, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan apa maksud dan makna daripada tulisan di dinding itu. Sampai seorang permaisuri menyampaikan, mengingatkan kembali kepada Belsyazar bahwa ada dulu di zaman Raja Nebukadnezar ada seorang yang sangat pintar. Dikatakan di ayat 11, dia seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, karena mereka mengenal dewa, mereka tidak mengenal Allah. Dalam zaman Nebukadnezar gitu ya, orang itu tersebut memiliki kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Daniel diingat kembali setelah dari awal masa-masa pemerintahan Belsyazar, dia tidak diingat menjadi seorang yang berhikmat di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan seketika itu juga Daniel ditawarkan ya, raja sendiri menawarkan bahwa siapa yang bisa mengartikan ini akan diberi kehormatan dan diberi kekuasaan atas kerajaan Babel. Namun di ayat ke-17 Daniel menolak. Dan setelah dia menolak, dia tetap mengartikan tulisan tersebut. Dia menolak hadiah daripada si raja. Ini adalah sebuah kualitas yang luar biasa daripada Daniel ya. Integritas, yang kalau kita dengar beberapa khotbah minggu yang lalu, bahwa Daniel adalah seorang yang berintegritas. Dia tidak mementingkan kekuasaan itu, asal pesan Tuhan tersampaikan. Dan Daniel menceritakan kembali apa yang terjadi di dalam kerajaan Babel, apa yang terjadi dengan Nebukadnezar, bagaimana keangkuhan, kesombongan, kebejatan dari kerajaan Babel ini menghancurkan Nebukadnezar itu sendiri. Dan Belsyazar sebagai yang tahu ceritanya, yang tahu sejarah apa yang terjadi dengan pendahulunya, malah melakukannya kembali. Ini menjadi sebuah teguran yang keras gitu ya. Bisa dikatakan Daniel berkhotbah di hadapan raja dan mungkin pembesar-pembesarnya di saat itu yang ada di sana. Dan singkat cerita, dikatakan bahwa tulisan tersebut berkata mene mene tekel urfasin gitu ya, dan diartikanlah oleh Daniel. Dan Raja Belsyazar pun menepati janjinya, Daniel diberi kekuasaan dan kehormatan. Dan malam itu juga di ayat 30 dikatakan terbunuhlah Raja Belsyazar. Ini singkat cerita, saya seperti cerita sekolah minggu menceritakan ini, tetapi kita akan melihat bersama bagaimana kehidupan Raja Belsyazar yang begitu cemar gitu ya. Saya akan menggunakan kata cemar di sini, dan bagaimana Allah bersikap terhadap kecemaran tersebut. Dan saya mau mengajak kita melihat yang pertama adalah ketika kecemaran terjadi di dalam kehidupan Raja Belsyazar, Allah menentang kecemaran tersebut. Seperti lagu yang sebelumnya kita nyanyikan bahwa Tuhan mengenal kita gitu ya. Tuhan, inilah yang ku tahu, engkau mengenal hatiku. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha tahu, maha mengenal. Dan Allah melihat apa yang dilakukan oleh Raja Belsyazar.
pada saat itu ketika dia berpesta, bermabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila, saya yakin karena dia di situ bersama para istri dan gundik dan mabuk bersama. Dan kita tahu juga pada masa itu ketika melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa, ada para lacur bakti gitu ya, pelacur-pelacur yang diperjualbelikan jasanya untuk ritual penyembahan dewa-dewa mereka. Dan sebuah hal yang tidak lazim juga pada waktu itu, seorang raja mabuk di hadapan orang banyak. Tetapi Raja Belsyazar melakukan hal itu. Dan bahkan dia melakukan penyembahan berhala di tengah-tengah mabuk-mabukan, bahkan dengan menggunakan alat-alat perkakas yang diambil dari bait suci di Yerusalem sekian puluh tahun yang lalu oleh Raja Nebukadnezar. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa Allah melihat penghinaan yang terjadi kepada Tuhan. Karena ketika Raja Belsyazar meminta, bawalah ke sini perkakas-perkakas dari bait Allah, tidak serta-merta perkakas tersebut hanya sebagai alat minum. Tetapi dia mau memberikan sebuah statement. Seorang Raja Belsyazar dengan angkuhnya memberikan sebuah statement, saya, Raja Babel yang besar, memiliki dewa-dewanya sendiri, bahwa Israel ya Allahnya bukan apa-apa. Jadi ketika ada perkakas dari bait Allah yang oleh bangsa Israel adalah barang-barang yang disucikan dan dikuduskan gitu, kita bisa baca di dalam kitab Imamat, perkakas-perkakas bait Allah itu melalui prosesi tersendiri. Bagaimana itu dibuat, segala ukurannya, dan bagaimana perkakas tersebut dikuduskan untuk dipergunakan di dalam bait Allah. Perkakas tersebut dikuduskan, digunakan di dalam bait Allah. Akan tetapi Raja Belsyazar justru memerintahkan agar orang-orang mengambil perkakas tersebut untuk digunakan sebagai perlengkapan, peralatan gitu ya, utensil untuk melakukan dosa, melakukan mabuk-mabukan, melakukan kegiatan asusila di depan banyak orang sambil menyembah berhala. Kita tahu sendiri bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat cemburu. Dalam Keluaran pasal 20 Allah mengatakan bahwa jangan padamu Allah lain di hadapanku, bahkan jangan membuat patung. Dan Belsyazar melanggar semua itu. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap Allah. Dan apapun yang kita kerjakan gitu, Allah pasti mengetahuinya. Sama seperti apa yang terjadi pada Belsyazar, Allah melihat. Dan ketika Allah melihat tersebut, Allah melihat penghinaan yang terjadi kepadanya, Allah langsung memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang cemara. Allah memberikan peringatan ketika kita melakukan kecemaran, ketika kita melakukan dosa. Mungkin kadang-kadang kita tidak mengalami hal-hal yang ajaib gitu ya, yang magic seperti yang dialami oleh Belsyazar. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kecemaran, langsung dia melihat ada punggung tangan yang menulis di dinding. Dan tulisan tersebut bercahaya seperti lampu. Kita bisa membayangkan jika peringatan tersebut terjadi pada kita, mungkin satu, ya mungkin kita takut gitu. Dua, mungkin kita langsung bertobat atau hal-hal yang lain. Tetapi kadang-kadang di tempat-tempat yang lain Allah juga memberikan peringatan kepada kita, tapi kita tidak pernah peka. Mungkin karena peringatan-peringatan tersebut terlalu ringan. Apakah kita perlu diberi peringatan yang keras seperti Belsyazar alami? Tetapi bagaimana sikap kita sesungguhnya ketika kita menghadapi peringatan Allah tersebut? Ketika Allah memberikan peringatan kepada kita seperti kepada Raja Belsyazar melalui tulisan di dinding tersebut, sikap kita seperti apa? Dan bahkan Raja Belsyazar sendiri di dalam ayat yang ke-6 dikatakan gini, ketika tulisan tersebut muncul, dan ayat 6 dikatakan, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ini kalau kita coba bayangkan secara visual ya, Raja Belsyazar lagi duduk pesta-pesta mabuk, terus tiba-tiba dia, orang mabuk tuh nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Mungkin ngomongnya ngaco dan segala sesuatu. Tiba-tiba dia langsung sadar, langsung sober. Kalau kita bahasa ini, langsung sober. Dia langsung sadar, dia tahu apa yang terjadi, dan kemudian dia menjadi pucat. Kalau kita nonton film, orang pucat tuh biasanya diidentikan ketika dia lihat hantu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Orang kalau kita nonton film horor, orang hantunya jeng 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 jeng, hantunya muncul di layar, terus tokoh di dalam film tersebut pucat,
terus gemeteran gitu, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana gitu. Mungkin itu yang terjadi dengan Belshazzar, seperti yang dideskripsikan di dalam bagian ini. Dan di ayat 9 dikatakan juga bahwa sesudah itu sangat cemaslah hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat dan juga pembesarnya terperanjat. Takut, kaget, gentar, gemetar. Karena menyadari ada sesuatu yang tidak benar terjadi di dalam kehidupan dia. Apakah kita ketika kita diberikan peringatan oleh Allah, ketika kita melakukan dosa, jangan sampai kita diberi peringatan untuk kita sampai takut, gemetar, gentar, pucat, bahkan nggak tahu mau ngapain. Karena sebelum Allah memperingatkan, sebelum Allah mengkonfrontasi dosa-dosa dan kecemaran kita, sebelum Allah menentang segala sesuatu apa yang sudah kita lakukan, kita harus takut lebih dahulu sebelum peringatan itu datang. Ketika ada muncul rambu-rambu di dalam lalu lintas gitu ya, batas-batas kecepatan, ada tanda jalan yang licin atau jalan yang berkelok, itu peringatan yang diberikan agar pengendara berjalan dengan hati-hati, sesuai dengan peraturan yang ada, dengan koridor yang ada, supaya tidak terjadi celaka, supaya tidak terjadi kecelakaan yang akhirnya tentu semua orang tidak mau mengalami kecelakaan, kan gitu. Ketika kita mengalami kecelakaan tersebut dulu baru kita takut dan gemetar, sudah terlambat. Sama seperti yang dialami oleh Raja Belshazzar. Dia sudah mengalami, diberi rambu-rambu, dia ada pengalaman-pengalaman yang terjadi oleh Raja Nebukadnezar, dia tidak belajar. Ada rambu-rambu yang terjadi, dia tidak mengenal sampai peringatan itu langsung datang di hadapan dia. Dan semua itu udah terlambat. Dan kemana dia berlari Raja Belshazzar ini? Raja Belshazzar berlari, di ayat 7 dikatakan, supaya para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum dibawa menghadap. Dan habis itu Raja berkata kepada mereka, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan diberikan pakaian dan kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Di ayat 8 kita lihat sama-sama bahwa tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Dalam hal ini saya mau mengajak kita berintrospeksi diri bahwa di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala kecemaran kita, ketika kita mau kembali ke jalan yang benar, ketika kita menghadapi dosa dan kita mau kembali ke jalan yang benar, ketika kita sudah terjatuh dan kita mau bangkit kembali, tidak ada yang dapat memberi pertolongan. Kalau itu kita bergantung kepada manusia. Kalau Allah yang memberikan peringatan bagi kita, kalau Allah yang memberikan teguran kepada kita, tidak ada manusia yang dapat memberi pertolongan. Karena apalagi manusia-manusia yang tidak takut kepada Tuhan, apalagi nilai-nilai dunia yang sekarang sangat populer. Ketika kita banyak scroll sosial media kita melihat akun-akun dengan motivasi-motivasi. Kadang-kadang nilai itu baik gitu, tapi kadang-kadang ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam kejatuhan, ketika kita di dalam kesulitan, yang kayaknya itu baik, belum tentu itu baik untuk pertumbuhan iman kita. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, Pastor Musim menyampaikan tentang positivisme gitu. Positivisme, saya mengingat hal tersebut, dikatakan bahwa positivisme itu baik, mengajarkan kita untuk bersikap positif, berattitude baik. Tetapi ketika positivisme itu mengganggu kita akan iman kita, supaya agar kita tidak lagi melihat kehendak Tuhan gitu. Kadang-kadang memang kita harus mengalami kejatuhan untuk kita belajar lebih baik lagi gitu ya. Tetapi ketika kita terus berattitude sepertinya positif dan baik, kita lupa bahwa memang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dulu di dalam kehidupan kita. Dan bahkan di dalam mengalami hal tersebut, itulah yang mendewasakan kita, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang
lebih dewasa lagi, yang lebih baik lagi, yang semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Seharusnya itu yang menjadi panggilan kita. Bahwa kita harus semakin serupa dengan Kristus. Jangan kita hidup cemar sampai kehidupan kecemaran kita ditentang oleh Allah itu sendiri. Jangan sampai dosa-dosa kita langsung mengalami pertentangan oleh Allah. Nggak enak, nggak ada yang mau gitu. Dan jangan sampai dalam hidup ini Tuhan memberikan peringatan itu. Karena ketika Tuhan sudah memberikan peringatan itu, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan membongkar setiap dosa-dosa kita. Di bagian berikutnya, di ayat 10 dan seterusnya dikatakan bahwa akhirnya muncul seorang permaisuri dari Raja Belsyazar. Dia mengingatkan kepada Raja Belsyazar bahwa dulu ada seorang yang penuh hikmat, orang ini penuhi roh gitu, yang bernama Daniel. Dan Daniel di sini adalah seorang hamba Tuhan. Kita meyakini bahwa Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang penuh integritas, hamba Tuhan yang rendah hati, dan Tuhan menggunakan hambanya sebagai alat untuk membongkar kecemaran. Tuhan sudah memberikan peringatan melalui tulisan di dinding kepada Raja Belsyazar. Dan Tuhan kembali mempergunakan Daniel sebagai alat Tuhan untuk membongkar apa yang dilakukan oleh Belsyazar. Setiap dosa-dosa, setiap kecemaran yang dilakukan oleh Belsyazar ini. Dan kita mau melihat sedikit bagaimana sebagai hamba Tuhan, Daniel ini memiliki kualitas yang luar biasa. Dan kita melihat di ayat 10-12 bagaimana kapasitas seorang Daniel ini disaksikan ya, dinyatakan oleh orang-orang yang ada di kerajaan tersebut. Di ayat 11 dan 12 dikatakan, dia seorang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman itu terdapat orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Dan berikutnya dikatakan, dia menjadi kepala orang-orang berilmu dan ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Dan kepada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh Raja Babel. Seorang hamba Tuhan yang setia, seorang hamba Tuhan yang kehidupannya benar, dia harus seperti Daniel ini. Kualitasnya harus seperti Daniel ini. Kapasitasnya disaksikan oleh orang lain. Ketika kita mau menjadi hamba Tuhan, ketika kita hidup di dalam pelayanan, bukan berarti kita mencari pengakuan orang lain, bukan. Tetapi dengan sendirinya seharusnya pengakuan orang lain itu datang ketika melihat kehidupan kita benar. Bagaimana hidup kita maju, bagaimana kita melayani dengan sungguh, dengan tulus, penuh integritas, penuh kejujuran. Kita rendah hati. Kita pasti gak punya musuh kalau kita hidup seperti itu. Kita pasti punya banyak orang-orang yang senang dengan kita, kecuali orang-orang yang tidak senang dengan kekudusan, orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan, orang-orang yang tidak senang dengan kebenaran. Tetapi ketika kita berusaha hidup kudus, hidup benar, kapasitas kita sebagai seorang hamba Tuhan akan diakui oleh orang lain. Dan Daniel ini sendiri, ya, ketika diperhadapkan dengan sebuah tawaran yang sangat besar, sangat menggiurkan, diberikan kehormatan di hadapan raja dan para pembesar, dan bahkan ditawarkan, kita lihat ayat yang ke-7, di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Jadi orang ketiganya raja, mungkin raja ada wakil raja dan dia orang ketiga gitu. Menguasai kerajaan itu bisa dibilang gitu, orang tinggi, orang penting. Dan di ayat 17 dikatakan bahwa tetapi Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Daniel serta merta menolak apa yang Raja Belsyazar tawarkan. Meskipun tawaran itu sangat luar biasa ya. Dan Daniel tahu, Daniel ada di sana bukan karena hadiah yang mau diberikan oleh Raja Belsyazar, tetapi karena ada rencana Tuhan yang besar mau mempergunakan Daniel sebagai alat untuk memperingatkan Raja Belsyazar.
dia menunjukkan integritasnya. Dia melakukan apa yang benar. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, bukan dia mau menyombongkan diri supaya dia mendapatkan kekuasaan, supaya dia mendapatkan kehormatan di dalam kerajaan tersebut. Dan apakah kita ketika kita diperhadapkan dengan tawar-menawar dunia untuk mengkompromikan kehidupan kita, untuk mengkompromikan nilai-nilai kekristenan kita bisa melakukannya seperti Daniel. Kalau Tuhan pakai kita di dalam marketplace, di dalam pekerjaan kita, di dalam dunia usaha kita, di dalam bisnis kita, kadang-kadang kita harus sedikit banyak tawar-menawar gitu ya. Itu yang terjadi di dunia ini ya. Senggol sana, senggol sini, lobby sana, lobby sini. Entertain sana, entertain sini gitu. Apakah kita melakukannya seperti itu? Atau kita menjaga integritas, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kita menjalankan setiap kehidupan kita, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, bisnis kita, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan di dalam kita menjalani keluarga kita, sekolah kita, dan yang lain-lain. Dan kualitas hamba Tuhan seperti Daniel ini adalah hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ketika Allah sudah membongkar kecemaran kita, Allah juga akan menunjukkan kedaulatannya atas setiap kehidupan manusia. Ini seperti yang disampaikan oleh Daniel ketika dia mengulas kembali apa yang terjadi terhadap Raja Nebukadnezar. Daniel di dalam ayat yang ke-18 sampai 23, di situ Daniel mengucapkan 4 kali nama Allah gitu ya. Saya akan menyebutkannya. Saya membacakan bagi kita. Di ayat 18 dikatakan, "Ya Tuanku Raja." Dia mengatakan kepada raja bahwa Allah yang maha tinggi. Di situ dia mengatakan bahwa Allah, kita tahu yang dimaksud dengan Allah adalah Allah Israel, YHWH, Adonai, Tuhan, TUHAN dalam huruf besar, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kemuliaan dan keluluhan kepada Raja Nebukadnezar. Bahwa Raja Nebukadnezar dapat menjadi raja karena Allah yang maha tinggi, Allahnya Daniel, Allahnya Israel. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepada itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ketika orang-orang takut kepada Raja Nebukadnezar, bukan karena Raja Nebukadnezar yang besar, tetapi karena Allah yang menjadikan orang-orang itu takut kepada Raja Nebukadnezar. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Ini yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar atas seizin Allah. Karena Allah mau menjadikan kerajaan Babel ini, Raja Nebukadnezar ini sebagai alat untuk menghukum bangsa-bangsa lain. Kita bisa melihat di dalam kitab para nabi bagaimana nubuatan-nubuatan tentang hal ini. Dan di ayat 20 dikatakan, tetapi kepada ia yang menjadi tinggi dan keras kepala sehingga berlaku angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya. Sekali lagi, manusia. Dia diangkat sama Tuhan sampai di atas, dia merasa lebih hebat daripada Tuhan, menuhankan dirinya sendiri. Dan yang terjadi, Daniel memperingatkan bahwa Nebukadnezar pun dijatuhkan oleh Allah. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan, kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Sebuah statement yang kembali dilakukan oleh Daniel. Daniel memberikan statement di hadapan Raja Belshazzar. Raja Nebukadnezar sampai gila, sampai jadi kayak sapi. Tetapi ketika dia mengakuinya, Allah yang maha tinggi adalah Allah yang mampu menjadikan orang menjadi raja atas kehendak Allah itu sendiri. Bukan karena kemampuan Raja Belshazzar, bukan karena kemampuan Raja Nebukadnezar, bukan karena kebesaran dan kehebatan mereka. Karena kita ingat di ayat pasal 4 ayat 37, Nebukadnezar pun pada akhirnya mengakui, dia katakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah, Raja surga, adalah yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan sekali lagi Daniel juga sedang mengingatkan hal ini kepada Raja Belshazzar.
Dan ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semua ini. Kita tahu bahwa di dalam kerajaan pada zaman itu ada yang namanya juru tulis kerajaan. Mereka mencatat setiap apa yang terjadi di dalam kerajaan tersebut. Dan kejadian Nebukadnezar yang meninggikan diri sampai dia menjadi gila seperti sapi dan kemudian dia sembuh kembali dan menjadi raja kembali. Semua itu dicatat di dalam catatan sejarah kerajaan. Dan Belshazzar sebagai suksesor gitu, penerus tahta kerajaan meskipun tidak langsung, tentu tahu cerita-cerita ini. Tentu tahu kisah-kisah ini. Kalau kita nonton drama Korea gitu ya, sekarang lagi ada satu drama Korea yang rame tentang raja yang punya banyak selir, terus anaknya banyak dan anaknya ini salah satu mana yang akan menjadi penerus tahta. Mereka ikut kelas dari kerajaan tersebut dan diajari kan sejarah kerajaan, manner dan seterusnya supaya apa? Ketika mereka menjadi raja mereka tahu sejarah para leluhur kerajaan mereka dan mereka belajar daripada sejarah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini Belshazzar tidak belajar dari hal tersebut. Belshazzar tidak belajar daripada sejarah kecongkakan, ketinggian hati, keangkuhan dari Nebukadnezar yang menjatuhkannya, yang diulangi oleh Belshazzar. Dan ini lebih parah karena dia sudah tahu tapi tidak melakukannya. Ketika kita sudah tahu apa yang benar, ketika kita sudah tahu apa yang seharusnya tetapi kita tidak melakukannya, kita lebih bebal daripada orang bebal. Ketika kita masih kecil ya, ketika kita masih baru belajar tentang hal-hal dunia ini, kita banyak tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa kalau main api itu panas dan bisa terbakar. Kita nggak tahu kalau belum bisa berenang nyemplung ke dalam kolam kita bisa tenggelam. Dan ketika kita tidak tahu, kita melakukannya, kita jadi tahu. Tapi kalau kita tahu main api panas dan bisa terbakar, kita tetap melakukannya. Apakah kita bukan orang yang bodoh? Ketika seorang anak kecil belum pernah kena tajamnya silet atau pisau, terus dia pernah sekali kena, dia akan kapok untuk bermain benda-benda tajam lagi. Tetapi kalau dia kembali melakukannya, terluka lagi, nangis lagi, dan besoknya begitu lagi, akankah itu terjadi seperti itu? Inilah yang terjadi seperti Raja Belshazzar. Dia sudah tahu sejarahnya bahwa Raja Nebukadnezar dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kecongkakannya pernah dijatuhkan oleh Allah. Dia kembali melakukan yang sama. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak hanya berlaku sombong, tetapi dia pun menghina Allah Israel dengan berpesta dengan menggunakan alat-alat perkakas daripada bait Allah tersebut. Dan saya lanjutkan bahwa di dalam ayat 23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Daniel dengan jelas memberikan statement bahwa Allah adalah yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak, emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Dan Daniel kembali menegaskan bahwa Allahnya Daniel, Allahnya Israel, Allah yang memberikan peringatan melalui tulisan di dinding adalah Allah yang menggenggam nafas dan menentukan segala jalan. Artinya ini adalah statement yang keras bagi Raja Belshazzar bahwa kehidupan engkau Raja Belshazzar, kalau tidak ada Allah ini yang memberikan nafas padamu, engkau tidak akan hidup hari ini. Dan kalau Allah ini tidak menentukan jalanmu untuk menjadi seorang raja di kerajaan Kasdim ini, Raja Babel, kerajaan orang Kasdim ini, Anda tidak akan menjadi raja di tempat ini. Dan kalau Tuhan menentukan raja akan mati hari ini, raja akan mati hari ini. Setidak-tidaknya itu yang disampaikan oleh Daniel. Dan penyebab Allah di dalam memberikan peringatan tersebut adalah sudah dijelaskan tadi ya, bahwa ada dosa-dosa Nebukadnezar yang kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati, dan Belshazzar sendiri tetap angkuh, tetap sombong meskipun tahu sejarah apa yang terjadi terhadap Raja Nebukadnezar. Dia bahkan menghina
kekudusan daripada Allah dengan menggunakan peralatan dari bait suci. Dan di sini saya mau menyampaikan sebuah hal. Dalam hal ini kita tidak berkata tentang mengkultuskan, menganggap suci, menganggap kudus perlengkapan atau peralatan atau hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita mau hal ini ada di dalam konteks kebudayaan dalam perjanjian lama, bahwa orang-orang Israel peralatan di dalam bait Allah itu disucikan dan dikuduskan atas perintah Allah sendiri. Tetapi alat-alat tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus dituhankan atau dianggap suci dan kudus. Ya, tetapi Allah mau memberikan statement bahwa kekudusan Allah yang melingkupi statement ini bukan alat-alatnya yang kudus yang dipakai, bukan, tetapi maksud daripada Raja Belsyazar ini ketika dia mengambil alat-alat yang dianggap kudus ini, alat-alat yang sudah dikuduskan dan dipakai di dalam bait Allah orang-orang Israel sebagai statement untuk menghina Allah. Disinilah Allah yang bertindak. Bukan karena alat-alatnya, tetapi karena motivasinya untuk menghina Allah, kekudusan Allah. Dan lebih daripada itu, ketika mereka menghina Allah, ketika mereka membuat statement pernyataan tersebut dengan tindakan mereka juga sambil menyembah ilah-ilah dewa-dewa yang lain. Dewa-dewa yang dikatakan oleh Daniel tidak dapat melihat, mendengar, atau mengetahui. Nggak ada apa-apanya. Dibanding Allah, langsung dikontraskan di situ, Allah yang menggenggam nafas dan menentukan segala jalan. Nggak ada apa-apanya Allah-Allah orang Qasdim itu. Allah-Allah yang cuma dari emas, batu, tembaga, perak dan kayu tersebut nggak ada apa-apanya, karena mereka hanya benda mati yang diam yang buatan tangan manusia dan tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Allah semesta alam. Dan sebagai penutup di dalam bagian terakhir cerita ini, cerita Daniel dengan Raja Belsyazar, raja yang cuma diceritakan dalam satu pasal ini dalam seluruh kitab Daniel, Allah bertindak untuk menghukum kecemaran itu tersendiri. Dan Allah memperhitungkan segala dosa. Sedikit kita akan melihat tulisan di dalam ayat 25 dikatakan bahwa maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Di sini ada sebuah permainan kata yang luar biasa gitu. Jadi saya meyakini bahwa Allah kita adalah sastrawan yang hebat. Allah kita adalah sastrawan yang hebat. Dan di dalam terjemahan lain, mene tekel farsin, faras gitu ya. Kata dasarnya seperti itu. Dan ini artinya apa? Dihitung, ditimbang, dan setengahnya. Dihitung, ditimbang, dan setengahnya. Dan dikatakan bahwa dalam kata yang pertama dengan hikmat yang daripada Allah, Daniel menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Raja Belsyazar sudah dihitung oleh Allah. Dan dalam hal ini juga pada kita hari ini, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan, kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, segala sesuatunya sudah dihitung juga oleh Allah. Dan pada waktunya nanti kita akan sampai kepada bagian kedua, tekel, ditimbang. Di sini bahwa Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kenapa? Karena di bagian berikutnya adalah dalam timbangannya cuma ada setengahnya, ufarsin cuma ada setengahnya. Terlalu ringan, nggak cukup. Apa yang dikerjakan itu tidak pernah cukup. Dan dikatakan ketika itu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan kata terakhir itu sendiri ketika kita belajar di dalam bahasa aslinya, dan ini juga ditulis dalam bahasa Aramaik sesungguhnya, mereka hanya punya huruf konsonan. Dan huruf konsonan terhadap PRS ini gitu ya, kata konsonannya saja PRS ini mengacu kepada dua hal. Yaitu dipecah itu sendiri, dibelah, dibagi itu sendiri, dan juga Persia, orang-orang Persia. Dari satu kata yang luar biasa ini sebuah hal yang sangat mengagumkan gitu, bagaimana Allah kita adalah Allah yang sastrawan yang luar biasa gitu. Dari satu kata ini dikatakan bahwa
timbangan tuanku nggak cukup karena cuma setengahnya gitu. Mina, shekel, peras gitu ya. Itu mata uang ya. Mina, shekel, parsin. Setengahnya dari shekel. Setengahnya dari shekel. Tetapi setengahnya dari shekel ini juga merujuk kepada orang-orang Persia. Yang kemudian kita lihat dari pasal 6 ayat pertama dikatakan Darius orang Media menerima pemerintahan. Jadi ada raja baru setelah Belshazzar mati. Ketika ditimbang ternyata cuma setengahnya nih, peres ini setengahnya shekel gitu. Tapi juga mengacu kepada orang-orang Persia yang akan memerintah berikutnya. Allah memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah juga memperhitungkan kehidupan kita. Jangan sampai timbangan kita ketika Tuhan menimbang kehidupan kita, kita juga didapati cuma setengahnya. Karena kita melakukan kecemaran seperti yang Raja Belshazzar lakukan. Dan saya yakin hari ini ketika kita sebagai orang Kristen, kita tidak mau hidup di dalam kecemaran kita. Karena ketika kita hidup di dalam kecemaran kita, upahnya jelas. Kalau di ayat ini, di dalam pelajaran kita hari ini, di ayat 30 dikatakan, pada malam itu juga terbunuhlah Raja Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Karena seperti yang sudah dituliskan, bahwa timbanganmu terlalu ringan dan kerajaanmu akan diambil alih oleh kerajaan Media Persia. Dan terbunuhlah ia. Dan berikutnya dia dikatakan di pasal berikutnya, Darius, raja orang Media itu menerima pemerintahan. Cepat gitu aja, langsung mati Belshazzar. Karena penghukuman daripada Allah. Dan kita tahu semua bahwa upah dosa ialah maut. Kita semua hafal ayat ini ya. Kita semua hafal, upah dosa ialah maut. Ketika kita hidup di dalam kecemaran, hukuman Allah jelas. Maut, titik. Nggak ada tuh kita tawar-tawar bawa pengacara di dalam pengadilan Allah. Seperti kasus yang lagi rame setiap hari ada live-nya di YouTube ya. Saling membela diri untuk menerima hukuman yang lebih ringan, nggak bisa terjadi. Hidup kita dalam kecemaran, hidup kita di dalam dosa, upah kita ialah maut. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita yang tidak serta-merta hanya menghukum dosa. Tetap Allah kita juga mengapresiasi hambanya, umatnya, seperti Daniel yang dipakai sebagai alat Tuhan. Meskipun Daniel menolak apa yang disampaikan oleh Belshazzar, di ayat 29 dikatakan, lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dan kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Daniel tetap dipakai Tuhan. Daniel ditinggikan Tuhan. Karena dia mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia tetap berintegritas di tengah lingkungan kerajaan yang penuh kecemaran. Dia tidak ikut bersama-sama dengan para pembesar untuk mabuk-mabukan dan bertindak asusila di dalam pesta tersebut. Dan bahkan di kerajaan berikutnya ketika Darius orang Media Persia itu memerintah, pasal 6 ayat ketiga dikatakan dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Dan kalau kita lihat atasnya adalah 3 pejabat tinggi yang membawahi seluruh kerajaan. Wakil raja. Ketika di Raja Nebukadnezar dia diangkat, lalu dia dilupakan karena Raja Belshazzar tidak ingat siapa Daniel. Dipanggil kembali oleh permaisuri, ditawarkan hadiah yang besar. Daniel tetap berintegritas. Daniel dipermuliakan di akhir pemerintahan dan kehidupan Raja Belshazzar. Dan di pemerintahan berikutnya Daniel pun tetap ditinggikan. Kita tahu di dalam kisah-kisah kerajaan, di dalam kisah-kisah penjajahan, orang-orang penting, orang-orang tinggi di dalam kerajaan yang lama yang baru diinvasi pasti akan dibantai habis. Karena mereka akan berbahaya akan terhadap kerajaan yang baru. Mereka bisa melakukan kudeta dan sebagainya macamnya. Tetapi tidak terjadi pada Daniel. Dari kerajaan ke kerajaan, dari raja ke raja, Daniel tetap ditempatkan pada posisi yang tinggi oleh Tuhan. Apakah kita mau kehidupan kita seperti Daniel? Ditempatkan pada posisi yang tinggi oleh Tuhan karena tidak hidup di dalam kecemaran. Karena Daniel tentu tahu konsekuensi dari kecemaran itu sendiri. Allah akan melihat semua kecemaran kita, Allah akan menentang segala sesuatunya, dan Allah akan menghukum setiap kecemaran kita dengan upah yang pasti, yaitu maut.
saya menutup dengan sebuah ayat. Kita akan melihat dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah pasti akan menimbang dengan adil segala perilaku kita. Jadi janganlah kita hidup di dalam kecemaran kita. Marilah kita hidup di dalam kekudusan kita. Seperti sebagaimana Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.